Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa SMTV? Kembali lagi bareng Nurul. Kali ini Nurul akan sedikit berbincang-bincang dengan guru pengajar di SMA Negeri 1 Sumedang mengenai PPDB atau penerimaan peserta didik baru gitu. Karena dengan situasi dan kondisi saat ini adanya PSBB dan lain sebagainya, kita sedang ditimpa musibah COVID-19. Semoga pertemuan kali ini Nurul dengan guru dengan pengajar di SMA Negeri 1 Sumedang menjadi mewakili adik-adik semua yang ingin masuk melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sebelumnya kali ini Nurul mau Bapak dengan siapa? Perkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Bapak dimulai dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SMTV yang kami hormati, dari saya Cecep Jaya Kuswara, posisi di sini sebagai PPID untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam PPDB kali ini. Ya. Dan sebelah kiri saya adalah Pak Muhammad Gokurohim sebagai penanggung jawab teknis dalam pelaksanaan PPDB SMA Negeri Sumedang tahun 2020-2021. Ya. Oh, jadi Bapak Gofur dengan Bapak Cecep ini merupakan penting ya dalam PPDB di tahun 2020-2021. Kali ini Nurul mau bertanya gini ya Pak, untuk teknis PPDB sekarang bagaimana gitu Pak, karena dengan situasi kita yang memang tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, itu bagaimana dengan teknis PPDB saat ini gitu Pak? Secara ringkas dapat kami jelaskan bahwa situasi PPDB tahun ini menyesuaikan dengan situasi pandemi. Ya. Pertama dalam hal ini pendaftaran siswa melalui daring, online, bisa online mandiri ataupun dibantu oleh sekolah asal, itu teknisnya. Jadi memang lebih ditekankan lagi ke online gitu Pak. Jadi memang sekarang kan sudah canggih ya gitu. Nah untuk jalur nih, untuk masuk ke sekolah menengah atas itu ada berapa jalur gitu Pak? Karena saya dengar gitu ada perbedaan jalur dengan tahun lalu gitu. Oke. Untuk tahun ini ada 4 jalur yang terbagi 2 gelombang. Jalur yang pertama yaitu pada gelombang pertama tanggal 8 Juni sampai 12 Juni itu pada jalur afirmasi. Afirmasi itu disediakan kuota 20%. Lalu jalur kedua jalur perpindahan tugas orang tua ataupun keluarga guru itu disediakan kuota 5%. Terus jalur yang ketiga adalah jalur prestasi, baik prestasi akademik ya berarti nilai raport dan prestasi non akademik, itu kejuaraan atau lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan atau Kemenak, dan perlombaan atau kejuaraan yang diadakan oleh luar Kementerian Pendidikan dan Kemenak. Dan jalur yang terakhir adalah jalur zonasi, dan ini mendapat kuota yang besar yaitu 50%. Jalur zonasi ini pendaftarannya ada di gelombang kedua yaitu tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020. Itu jalur. Jadi untuk jalur PPDB saat ini ada 4 jalur ya Pak? 4 jalur. Nah tadi yang pertama ada jalur afirmasi, yang gelombang pertama itu jalur afirmasi itu bagaimana ya Pak? Nah secara teknis silakan Pak Gubernur yang menjawab. Untuk jalur afirmasi itu kayak gimana Pak? Oke, baik. Untuk jalur afirmasi ini dikhususkan untuk kategori keluarga ekonomi tidak mampu. Oh iya. Di mana keluarga-keluarga yang punya kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah boleh dan berhak masuk di jalur ini. Di antaranya punya kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, kemudian kartu Sembako, kartu Indonesia Sehat, dan yang lainnya. Jadi untuk yang kategori keluarga seperti itu, pihak pemerintah sudah memfasilitasi, bahkan porsinya besar 20%, ini untuk 82 kursi kuota itu. 82 kuota siswa itu. Jadi jalur afirmasi ini adalah jalur yang untuk siswa yang tidak mampu atau yang tidak memiliki kartu, maksudnya yang memiliki kartu Indonesia Sehat, yang kayak gitu. Kategori keluarga yang tidak mampu dengan dibuktikan ada
dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia Memang merupakan betul-betul. program pemerintah iya. tergabung dalam RTM, Nah, iya. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu. Jadi memang untuk saat ini jalur zonasi itu sangat mendominasi, besar peluang ya gitu ya Pak. 50% dan 50% lagi dibagi dengan tadi prestasi. Betul. Ya. Sebenarnya ada penurunan kuota untuk Oh. tahun kemarin bahkan lebih besar itu, Iya. 70%. 70%. Oh iya. Tuh, sekarang tinggal 50%. Oh, jadi justru menurun. Memang menurun dari tahun lalu dengan tahun sekarang untuk jalur zonasi. Dan itu bukan kebijakan sekolah, justru Ya. kebijakan pemerintah dari Ya. pusat. Kebijakan kementerian itu yang menentukannya, yang mematoknya dari sana kementerian. Kami hanya melaksanakan saja. Nah ini untuk keseluruhan kuota dari SMA Negeri 1 Sumedang sendiri itu menerima berapa kursi gitu untuk siswa penerimaan siswa baru? Ini tentang kuota kami baru sebatas mengusulkan. Oh, mengusulkan. Jadi 408 kursi dari berbagai jalur. Itu sebatas mengusulkan. Entah diterima atau tidak tergantung nanti dinas provinsi yang menyetujuinya. Oh, jadi SMA Negeri 1 Sumedang sendiri merencanakan dan Merencanakan, mengusulkan mengusulkan. 408 siswa atau 408 kursi untuk menerima atau kuota siswa SMP murid yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sumedang. Nah, memang untuk jalur seperti yang prestasi itu ya Pak, ada prestasi akademik dan non akademik. Nah, itu dilihat dari, kan kalau yang akademik itu dari nilai rapot, dan non akademik itu dari prestasi kita lomba-lomba kayak gitu ya Pak. Nah, itu untuk apa sih untuk yang non akademik itu yang prestasi, apakah itu sertifikatnya diperlihatkan, bagaimana dengan teknis yang online ini gitu Pak? Ya, untuk tahun ini kita agak beda berhubung anak SMP-nya tidak ujian nasional. Jadi pemerintah provinsi kemudian untuk jalur prestasi menggunakan nilai raport. Itu pun hanya untuk mata pelajaran kelompok A saja yang 7 mata pelajaran selama 5 semester. Jadi nanti untuk prestasi akademik dilihat dari nilai raport selama 5 semester, kemudian dijumlahkan dengan rata-rata UN 3 tahun terakhir SMP-nya. Jadi ada indeks sekolah di sana untuk kemudian menjadi kalkulasi nanti hasil akhir untuk menentukan jalur prestasi akademik. Nah, untuk yang non akademik kita diberi kewenangan penuh sesuai dengan juknis dari Distrik Jabar. Kita hanya menerima prestasi-prestasi yang memang kita butuhkan di sekolah. Jadi tidak semua cakupan prestasi sekolah, maksud saya tidak semua cakupan prestasi anak bisa kami tampung gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Contoh seperti ini, misalkan ada anak juara drum band, bahkan juaranya tingkat nasional, juara 1. Berhubung di SMA kita tidak ada esko drum band, maka kita akan istilahnya diskualifikasi atau kita akan eliminasi gitu kan. Tidak masuk kategori. Iya, jadi memang melihat gitu yang dibutuhkan di SMA kita gitu. Nah, untuk melihat daftar nama-nama jenis kejuaraan atau prestasi bisa dilihat di web PPDB Jabar. Untuk yang SMA sudah disetujui, sudah masuk ke web Jabar, tinggal dilihat aja info sekolah. SMA 1 udah kelihatan nanti urutan mana kejuaraannya, lomba-lombanya apa saja. Oh, jadi memang di semua sekolah itu Pak memang sudah disebarkan seperti web apa sih pendaftarannya kayak gitu, sudah mulai bisa digunakan gitu. Nah, ada yang menarik dengan tahun ini, berhubung tidak boleh ada kumpulan massa di sekolah pendaftar. Nah, sekarang Distrik Jabar mengalih tugaskan SMA ke SMP, di mana pendaftaran tahun ini semua berpusat dari SMP. Anak-anak SMP sudah punya akun masing-masing, tinggal minta ke sekolahnya dengan 2 pilihan, apakah mau input sendiri di rumah atau misalkan diinputkan oleh sekolah. Dari sekolah gitu. Ya, bahasannya bukan sama satunya, SMP-nya. Nah, itu yang membedakan. Di mana SMA hanya mengajukan berapa sih kebutuhan kita untuk siswa tahun ini dan apa saja kategori prestasi tahun ini gitu akan kita terima. Jadi tinggal nanti nunggu data masuk. Ya, sekarang alhamdulillah SMA lebih nyantai ya Pak Cep ya, lebih santai gitu dalam pendaftaran PPDB. Yang repot di SMP. Ya. Nah, itu untuk gelombang 1 kan tadi dimulai dari tanggal 8 Juni sampai 12 Juni itu maksudnya anak SMP-nya sudah mulai apa sih bisa daftar tuh dari tanggal segitu gitu Pak? Sebetulnya
pendistribusian akun anak SMP itu dimulai di tanggal 14 kemarin. Oh, 14 Juni. ya. 14 Mei. Di mana anak-anak sudah mulai mengisi data diri, kemudian alamat rumahnya, koordinat rumahnya, ini sampai dengan tanggal 30 Mei. Oh. Kemudian tanggal 21 Mei sampai tanggal 5 Juni ini batas mengupload berkas-berkas khusus untuk pendaftaran. Jadi semua data sekarang diupload by system. Nah, anak belum memilih sekolah dan belum menentukan jalur. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Itu Juni baru nanti di menu akun dia si anak itu ketika login lagi buka baru ada sekolah pilihan. Sekolah mana, kemudian jalurnya apa gitu. Oh, jadi yang sekarang itu masih kayak masukin biodata gitu Pak, belum menentukan jalur kita mau kemana. Tapi untuk nanti tanggal 8 itu sudah mulai menentukan kita mau jalur mana, daftar kayak gitu ya Pak. Ya. Nah itu untuk tadi jalur yang maaf siswa tidak mampu, itu kadang kita banyak yang pintar gitu Pak. Maksudnya iya, tidak siswa tuh mampu, namun bagaimana caranya kita untuk masuk ke sekolah yang kita inginkan? Untuk jalur afirmasi, sepanjang dokumen-dokumen yang si anak punya itu adalah dokumen resmi dari pemerintah, program pemerintah, ya kita tidak ada kewajiban untuk istilahnya mensurvei, validasi. Berhubung itu sudah terhubung langsung dengan Dinsos. Nah, tapi ketika misalkan ada dua syarat ya, ketika si anak tidak punya program pemerintah, kemudian dia punya atau membuat kartu SKTM dari desa ataupun kecamatan, maka kita punya kewajiban untuk mensurveinya benar tidak ini keluarga yang tidak mampu gitu kan. Untuk yang KIS pun sama gitu kan. Untuk yang KIS pun kita akan survei layak atau tidaknya dia masuk kategori tidak mampu dan masuk jalur ini gitu. Untuk anak-anak SMP yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sumedang, untuk tahu tahap selanjutnya kayak gimana untuk tadi isi daftar biodata itu kadang anak SMP tidak tahu ini harus kemana nih gitu kan. Kadang bagaimana Pak untuk itunya? Apakah disebar di Instagram dan lain sebagainya atau bagaimana untuk pendaftaran? Untuk media sosialisasi kita menggunakan berbagai banyak media. Yang pertama dengan medsos, kita juga OSIS juga ikut serta untuk mensosialisasikan. Kita juga ada grup PPDB, grup WhatsApp yang anggotanya merupakan guru-guru SMP MTS perwakilan yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian ada juga web sekolah, gitu kan, atau langsung mengakses web resmi PPDB Jabar. Gitu kan. Bahkan tadi juga dari jam 8 sampai dengan jam setengah 11 ya, kita habis mengadakan sosialisasi via Zoom meeting. Alhamdulillah ada sekitar 100 peserta lebih tadi yang mengikuti dari berbagai unsur, ada yang operator sekolah SMP, ada yang guru SMP, ada orang tua, bahkan ada juga calon siswanya gitu kan yang ikut pengen tahu. Jadi memang yang daftar tuh sangat membludak ya Pak kayak gitu. Ini untuk pendaftaran kan itu ada 2 gelombang, ini berlaku semua di Provinsi Jawa Barat, SMA di Provinsi Jawa Barat se-Indonesia. Itu untuk yang pendaftaran 2 gelombang itu Pak? Ini hanya di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Tahunya di Jawa Barat. Sama SMA, SMK maupun SLB Jawa Barat. Nah tadi kan untuk gelombang tahap ke-1 ada 3 jalur ya Pak. Nah untuk yang gelombang kedua itu tadi tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Itu bagaimana teknisnya Pak untuk nanti gelombang kedua? Ini untuk gelombang kedua tidak serumit Gelombang pertama. Hanya saja perlu diinformasikan ke halayak pendaftar bahwa andai tidak diterima ada jalur khusus di gelombang pertama bisa ke zonasi. Bisa ke zonasi. Jadi sebelum lanjut ke gelombang kedua itu memang sudah ada list siapa yang di gelombang pertama, siapa yang lolos kayak gitu. Jadi memang ada peluang ya Pak, misalnya kalau kita nggak keterima di gelombang pertama yang 3 jalur itu kita bisa ikut di zonasi gitu. Cuma ada yang sedikit riskan mungkin yang harus calon siswa pikirkan matang-matang, ya orang tuanya juga gitu kan. Jangan sampai ada istilah coba-coba di jalur pertama.
Berhubung di jalur pertama ini tidak semua ada 2 pilihan sekolah. Untuk prestasi cuma 1 pilihan sekolah. Nah untuk yang 2 pilihan sekolah dia agak riskan. Ketika si anak dia daftar pilihan pertama SMA 1, yang duanya SMA yang lain, misalkan dia nggak keterima nih di SMA 1-nya, lempar ke SMA lain, keterima di sana. Yang dua. Dia sudah terkunci, dia nggak bisa ikut di tahap kedua. Oh, nggak bisa ikut di gelombang kedua ini gitu. Ya, kalau sekiranya dia udah yakin, saya rumahnya dekat Cipamempet, Iya. ya sudah ikut tahap 2 saja gitu kan. Jangan ikut di tahap 1, bisi nanti nyangkut di sekolah lain dan terkunci Terkunci terlebih tidak dahulu. bisa daftar lagi. Nah untuk jalur donasi pun kemarin di grup banyak yang nanya, tadi pun ketika Pikon banyak yang nanya sampai batas berapa kilometer gitu. Nah, iya. Nah buat gambaran saja tahun lalu dengan porsi kita 70% itu sampai 2,8 kilometer, 2 kilometer. 2,8. Nah sekarang hanya 50%. Berarti Bisa tidak menyempit ya. lebih dekat lagi. Belum bisa diprediksi berapa. Memang banyak yang menanyakan, Pak, radius berapa? Tidak bisa diprediksi. Pendaftaran juga belum ada gitu. Oh ya, kadang orang tua tuh nanya passing grade nilai rapotnya berapa. Nah, sekali lagi kita tidak bisa mematok di kisaran berapa gitu kan. Yang penting kita melihatnya sesuai dengan jumlah pendaftar Oh, saja. karena nanti diakumulasi gitu ya Pak, kayak Ya. di ranking gitu yang paling besar gitu. Betul, nanti sistem kan melihat jumlah pendaftar udah berapa ratus. Iya. Sementara kebutuhan berapa? Kuota Potong, berapa? sampai segini nilai rapot rata-ratanya gitu kan. Jadi kita nggak bisa matok berapa. Jadi untuk passing grade atau apa sih Jarak. itu kita tidak bisa menentukan ya Pak, karena kita melihat seberapa banyak siswa yang akan masuk, karena nantinya kayak diakumulasi dan dilihat kalau zonasi kayak terdekat diambil berapa kursi gitu Iya. kan. Oh. Nah, zonasi juga tidak hanya murni di zonasi yang tahap 2. Dua. Di tahap 1 pun semua berbasis zonasi. Oh, jadi Kalau ada ada yang yang sama tidak mampu, nilai, yang yang tidak tidak mampu, mampu, diurut misalnya lagi. lebih dari kuota diurut lagi. Yang pintar pun terdekat. diurut lagi. diurut lagi, dilihat lagi itu rumahnya di mana gitu ya Nah, Pak. Oh, Dulu jadi- masalah usia, mana yang lebih tua, itu yang lebih Oh. berhak gitu. Jadi tidak Jarak dan tidak usia. jadi tidak pure kalau misalnya kita jalur non akademik, tidak pure semuanya dilihat Iya. hanya apa sih Nah, ini perlombaannya tetap kayak gitu. dibatasi oleh kuota kan, Hmm. tetap diseleksi lagi gitu. Ada batas kuota, kemudian ada pemeringkatan dan di peringkat berdasarkan jarak juga ada di sini. Nah, andai misalnya setiap jalur itu ada sisa kursi, Ya. bisa dilimpahkan ke zonasi. Oh nah itu yang Afirmasi misalnya sama satu disediakan kursi 82, Ya. sedangkan pendaftar misalnya 60. 60. Nah sisanya didonasikan. Oh, bisa itu Sisa bisa kuotanya. sisa kuotanya ya, Sisa bukan kuota. orangnya sih. Ya, Bukan sisa- orangnya, ya, sisa ya, ya. kuotanya, sisa Kebanyakan kursinya. orang Donasi. memahaminya Oh. ini sisa orangnya tuh Orang pindahin Dipindahin bukan, juga ini ke kuota kuota kosong. yang kuotanya. benar ya. Oh, iya. Baik pemirsa SMTV, semoga pembahasan kita kali ini dengan Pak Cecep dengan Pak Gofur bisa mewakili adik-adik yang ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas. Terima kasih atas waktunya Pak Cecep, Pak Gofur. Semoga Ya, kita sama. bisa bertemu di lain waktu. Semoga sehat selalu. Nah, ini Sekian, saya Nurul Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.